Kali ini yang akan berbagi untuk sebuah amalan untuk anti maling. Waduh. Jadi nanti Mas Jani menginginkan Ki Macan untuk melakukan berbagi amalannya untuk pagar rumah, tempat usaha agar anti maling. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Ki Macan. Kali ini yang akan berbagi untuk sebuah amalan untuk anti maling. Waduh. Jadi nanti Mas Jani menginginkan Ki Macan untuk melakukan berbagi amalannya untuk pagar rumah, tempat usaha agar anti maling. Gitu ya Ki ya. Dengan harapannya dengan amalan yang nanti diberikan sama Ki Macan bisa melindungi rumah kalian, tempat usaha kalian agar dijauhkan dari keinginan orang-orang yang berniat jahat yang ingin mengambil sesuatu. Ngoten Ki Macan ya. Namun Ki Macan apa kabar ya? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah. Insyaallah tabarakallah. Alhamdulillah sehat juga nih Kiki. Begitu pula harapan tim Pintu Misteri untuk kakak-kakak semuanya yang mendukung Pintu Misteri, yang selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak. Semoga saja Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang widiwasa pun juga melimpahkan rahmat, hidayah, rezeki, kesehatan untuk kakak-kakak semuanya. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan. Semoga saja yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan di tahun 2022 ini diberikan kemudahan dan kelancaran jadi dan berkah, menjadi berkah, leres, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjadi ladang pahala. Betul. Ngaten Gigi ya. Dan semoga bisa dipertemukan kembali untuk bulan puasa. Betul. Di tahun-tahun yang akan datang. Begitu pula untuk saudaranya Mas Jawir Ki Macan yang tak terlihat, yang sudah mengiringi Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing. Ki Macan mau tambahan? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang masih setia menonton Pintu Misteri setiap hari, amin. Terima kasih banyak. Hanya doa yang bisa saya sampaikan di sini. Semoga para saudara-saudaraku yang setia di sini diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilancarkan rezeki, amin. Dilancarkan usahanya, amin. Dilancarkan pekerjaannya, amin. Ya, dilancarkan dagang-dagangannya, amin. Amin ya. Dan semoga diberikan ketenangan hati dan pikiran, dijauhkan dari orang-orang jahat, didekatkan dengan orang-orang baik, ya, dijauhkan dari mara bahaya dan mara petaka. Ya, semua doa-doa yang belum terkabul, insya Allah segera terkabul. Amin, amin ya. Amin. Dan juga semoga yang belum dapat jodoh, belum dapat anak segera terwujud. Ya. Baiklah. Untuk kolom komentar yang di bawah saya lihat alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, pertahankan itu semuanya. Karena kolom komentar kalian itu akan berbalik baik kepada kalian. Kalian mendoakan orang satu sama lain, mendoakan orang-orang tidak dikenal, dan saling membalas kolom komentar. Bagus sekali. Mantap. Karena apa? Karena saudara itu bukan hanya di dunia nyata. Saudara itu bisa juga kita bertemu dengan orang-orang yang ada di kolom komentar. Dan akhirnya mendapat saudara dari situ, teman yang baik ya. Karena Tuhan memberikan orang-orang baik itu dari berbagai macam cara. Betul. Ya, siapa tahu dengan orang-orang baik melalui Pintu Misteri kalian bisa berkomunikasi, sharing satu sama lain. Pertahankan itu. Karena di tahun 2022 ini zamannya karma. Apa yang kalian tanam itu yang kalian tuai. Ya, berawalah dari kolom komentar Pintu Misteri. Pertahankan itu semuanya.
Dan juga untuk hasil Rogo Sukmo kemarin, ya, itu ada zodiak Cancer. Ya, zodiak Cancer yang ada di apa itu? Ponorogo. Ya. Di situ dia berkomentar, tolong cekin anak saya laki-laki. Kerjanya cuma di rumah, main game, tidak mau beradaptasi ke orang segala macam. Apakah ada astralnya ataukah emang tabiatnya seperti itu? Atas izin Tuhan, saya dipermudah untuk masuk dimensi ke alam bawah sadarnya untuk Cancer Ponorogo. Dan ternyata yang saya lihat di situ, ya itu tadi, ada sosok jin yang mempengaruhi dia untuk bermalas-malasan. Itu sosoknya laki-laki. Laki-laki yang saya lihat itu seperti panglima ya, panglima yang mana kayak panglima kerajaan yang mengajak dia seperti itu. Udah kamu kayak gini aja, karena dia ada maksud untuk itu. Lama kelamaan nanti anak itu akan dimasukkan dunia astral. Jadi dia akan nanti suatu saat seperti ada kelebihan. Ada yang bisa melihat sosok astral, bisa meramal tiba-tiba, bisa mendeteksi orang-orang jahat seperti itu. Tapi niat dari si jin yang mempengaruhi dia itu akan memangsa jiwanya. Seperti itu Mas Jawir. Jadi gini, semua jenis jin, hantu, makhluk segala macam tidak ada yang gratis. Pasti ada yang akan diambil. Kalau nggak dia, orang terdekat, atau nggak teman, untuk mempertajam ilmu itu. Ya, jadi dari sini sepertinya saya harus memisahkan mereka. Biar si anak tersebut bisa sadar. Karena jin bisa masuk dimensi mereka karena mereka main game yang fokusnya. Jadi bisa memasukin dimensi pendengarannya. Seperti diguna-guna. Itu tidak ada guna-guna orang lain karena dia emang didatengin, menggoda. Ya, daripada nantinya efeknya gamenya hilang, tapi dia lebih ke spiritual, lebih yang tidak bagus, maksudnya ya, yang negatif. Saya putuskan, sempat bernegosiasi lama, dan akhirnya ya sudah, saya pergi tadi. Tapi kamu harus bertanggung jawab dengan anak ini. Saya akan bertanggung jawab dengan anak ini. Saya akan memberitahu anak ini dengan pelan-pelan, sehingga saya memberitahu kalau pekerjaan ini tidak bagus. Cuman main game, cuman nonton film. Seperti itu. Cuman main game, nonton film, tidak ada kemajuan. Umur sudah 25. Dan tidak menghasilkan apapun. Minta kuota dari orang tua. Makan tidur gampang. Ya kerjanya itu aja. Jadi maksud saya nanti saya akan coba membersihkan diri dari anak itu, jangan sampai kebablasan. Betul sekali. Jadi untuk yang si Cancer Ponorogo ini ibunya. Ya, jadi tenang. Untuk beberapa saat ini saya akan membuat permainan gamenya tuh hang. Jadi dia kesal sendiri, akhirnya lempar. Yang untung handphonenya rusak. Jadi dia bingung mau melakukan apa. Itu soalnya umur 25 tahun itu umur produktif yang gimana caranya untuk bekerja dan menghasilkan uang. Itu. Waduh. Jadi untuk berapa hari nanti saya akan tetap kontrol. Untuk jin yang mengikuti dia, yang mempengaruhi dia, itu udah hilang. Ini si jin itu sudah mempengaruhi berapa lama nih? Itu 7 bulanan itu. 7 bulanan terakhir ini ya. 7 bulanan terakhir. Tetapi datangnya pun juga dia menggoda karena si pemain game itu terlalu fokus, terlalu asik
gitu Ya. Yogi ya. Fokus dengan mainnya, akhirnya digoda sama si jin, bahkan si jinnya mau mempunyai niatan yang tidak baik yang akhirnya nanti bisa memakan jiwa si anak tersebut. Jadi pengalaman dan pelajaran yang kita dapat dari si Cancer Ponorogo itu, hati-hati. Kalaupun kalian suka fokus bermain game atau nonton game, itu gampang sekali astral untuk mempengaruhi diri kalian untuk melenceng ke astral. Seperti itu. Jadi hati-hati sekali. Jadi kalau main game ya sekedarnya aja, jangan sampai subuh, istirahat. Ya, diisi dengan pengetahuan kayak gitu ya. Umur semakin lama semakin tua. Jadi kalau misalnya udah umur 27, 28 sudah tidak produktif lagi. Lah yo, ngelamar. Kalau misalnya gamenya itu menghasilkan uang, tidak masalah. Tapi ini tidak memakan kuota. Waduh iku. Memakan kuota, memakan gengsi-gengsian, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Dengan memperkorbankan orang tuanya tadi di luar negeri. Gitu, kasihan orang tuanya di luar negeri kan mencari nafkah. Betul. Kalian tidak tahu caranya kerjanya kayak gimana, ngosek WC, masak, bangun pagi-pagi buat kamu sendiri. Betul. Malah sing masih produktif 25 tahun enak-enakan, klosat tuh. Jadi hati-hati sekali ya. Jadi insyaallah untuk yang lainnya, untuk yang membantu Rogo Sukmo, saya akan memilih satu persatu, asalkan like, comment, share. Betul. Dan komennya itu zodiak kalian, kota kalian, dan permasalahannya apa. Betul. Jadi harus lengkap. Yang menginginkan Rogo Sukmonya Ki Macan, like, komen, dan juga share itu sudah harus dilakukan agar kenapa? Agar sinyalnya itu masuk ke listnya Ki Macan. Kalau tidak, nanti tidak masuk ke daftar listnya Ki Macan, pasti tidak akan di Rogo Sukmo sama Ki Macan. Saya ikhlas, saya membantu. Saya ikhlas, saya membantu walaupun taruhannya nyawa saya sendiri. Tapi saya yakin di niat baik saya seperti ini, Tuhan akan menjaga saya. Amin ya Allah. Itu aja. Betul, Ki. Suatu saat tiba-tiba saya tidak bisa pulang lagi dan jasad saya tidak bisa bergerak lagi. Ya mungkin cuman Mas Jawir yang tahu. Jangan, Ki. Astagfirullahaladzim. Doain ya Raya, semoga Ki Macan terus diberikan selalu kesehatan. Kalau pas Rogo Sukmo pun juga bisa balik dan bisa membantu kalian gitu. Di kehidupan nyata, alhamdulillah saya tidak ada musuh sama sekali. Tapi di kehidupan astral, apalagi saya sering membantu yang namanya Rogo Sukmo dengan berbagai masalahan orang-orang di luar sana, saya diserang. Musuh semakin banyak. Dari mbah dukun yang negatif. Ya, kadang-kadang tiba-tiba kaki saya tidak bisa bergerak, tiba-tiba punggung saya kaku, kadang-kadang tangan saya tidak bisa bergerak, mati rasa. Itulah efek dari Rogo Sukmo, karena ada sosok di luar sana ingin balas dendam ke saya. Tapi kembali lagi, saya berbuat baik seperti ini atas izin Tuhan, dan saya yakin Tuhan melindungi saya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Ki Macan untuk cerita Rogo Sukmonya yang sangat menarik. Ngono ya Ki ya. Mas Jawir hanya bisa mau menambahkan untuk si mbah dukun yang sudah dibantu sama Ki Macan untuk Rogo Sukmo. Kalian sendiri loh sudah lupa kalau kalian sudah ngerjain orang tersebut. Seharusnya kalian mbah dukun yang negatif itu merasa bersyukur, karmamu udah diputus sama Ki Macan. Lo akono udah diputusin karmanya, udah diobatin sama Ki Macannya. Lo akono mbah dukune kowe sing kepanasan, kebakaran jenggot, bilang katanya Ki Macan sombong, arogan, dan lain sebagainya. Kowe ngerjain orangnya kemarin udah lupa. Kalau seandainya diterus-teruskan, apa ya nanti karmamu akan terus bertambah. Seharusnya bersyukur sampean mbah dukun ya. Bener buatan Ki? Betul. Lu kono malah gak karu-karuan kepuanasan. Semoga apa yang saya sharing di sini melalui lingkaran spiritual, semoga para saudara-saudara di luar sana bisa bermanfaat. Ambil sisi positifnya, ambil aura positifnya. Ayo bareng-bareng kita hidup lebih baik. Amin.
Jangan iri dengan rezeki orang lain. Betul. Jangan nyinyirin kekurangan orang lain. Betul. Fokuslah untuk rezeki sendiri dan fokuslah untuk kekurangan kita sendiri. Biarkan orang-orang negatif di luar sana, jangan sampai kita terpengaruh menjadi negatif. Baik, Ki Macan, kali ini Ki Macan akan membagi amalan pagar rumah tempat usaha dengan harapan anti maling. Ngoten ya, Ki ya. Mantap. Untuk Rogo Sukmonya harus ada kesabaran, ya. Kalau sabar pasti nanti berjodoh sama Ki Macan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kalau misalnya saya membunyikan lonceng ini, ada beberapa kupingnya berasa pengang, berisik gitu loh. Dan ada juga yang merasa enak. Itu hati-hati sekali, karena di tubuh kalian ada aura negatif yang tanpa kalian sadari. Jadi harus perkuat ibadahnya, Rek. Ya, ada yang jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk mengetahui amalan, ya, amalan untuk pagar astral. Untuk pagar astral terhindar dari maling di tempat di rumah dan juga tempat usaha kalian, ya. Karena di sini amalan ini yang saya dapat dari kitab Prabu yang 1000 tahun yang lalu. Waduh. Yang saya dapat sebelum adanya CCTV. Betul, Ki. Ya, yang sebelum adanya zamannya pagar-pagar beton. Oh, belum ada pagar-pagar beton. Masih polosan ya. Biasanya saya dulu menggunakan itu supaya tidak ada ninja ya. Ninja maling garong. Ya, yang datang ke rumah. Banyak sekali spiritual, supranatural, perdukunan yang menggunakan ini. Tapi beda-beda mereka caranya. Tapi yang saya lihat di sini, saya harus menjabarkan melalui kitab Prabu. Nah, ini ya, Rek ya. Jadi amalan ini amalan Ki Macan kitab Prabu. Waduh, ini digunakan untuk pagar astral. Ya, apapun yang hasil saya bacakan sini positif, buatlah motivasi kehidupan kalian ke depan. Kalau negatif, buatlah waspada, hati-hati di kedepannya, jangan sampai itu terjadi. Dan pesan saya terakhir, ya, takdir tidak akan bisa berubah kecuali kamu tidak merubahnya dari sekarang. Dengan apa? Yaitu tadi, dengan beribadah, berdoa, dan ikhtiar. Wajib sekali ikhtiar itu dengan bekerja keras, ya. Kalau kalian bekerja keras, pasti hasilnya juga banyak. Kalau kalian bekerja dengan asal-asalan, yang kalian dapat yaitu itu aja. Asal-asalan juga. Nah, ya. Baik. Enggak. Ya. Sudah lama sekali saya tidak menggunakannya ini. Niki amalan niki Ya. niki ya. Ya. Pagar besi astral yang bisa mengelilingi rumahmu, usahamu. Ya, di sini. Ya, ada satu sapu lidi. Sapu lidi. Kamu harus menyiapkan sapu lidi dua Dua. tanpa tangkai. Oh. Ngerti Mas Syawir?
tanpa tangkai, jadi langsung dari lidinya yang diikat begitu, Iya. tanpa ada tangkai yang di atasnya gitu Betul. ya. Siapkan 2 sapu lidi yang tanpa tangkai. Siapkan garam grosok ya. Nggih, garam kasar ya. Ya. Garam grosok 2 bungkus tuh. Berapa ya? 2 kilo. 2 kilo. Nggih. Dan juga buat lubang di tengah-tengah, di tengah-tengah tempat halaman ya. Oh, di halaman. Di halaman itu. Oke. Monggo. Waduh, ini persiapannya sapu lidi 2, kemudian garam krosok 2 bungkus gitu ya, Ya. garam kasar 2 kiloan gitu Rek. Kemudian buat lubang di tengah halaman. Ya. Lubangnya segede apa niku Ki? Ya, sekedarnya aja. Oh, alah, Nanti soalnya itu mau dimasukin air. Oh, panjangnya, dalamnya, kedalaman? Wah, pas sekiranya aja pas masuk. Oh, sepergelangan gitu Ki. Sepergelangan. Sepergelangan ngono Rek ya. Mungkin berapa ini? Berapa? Oh, sekilan. Ya. Sejengkal ya. Oke. Di sini Dewi keberuntungan, Dewi pelindung, kartu orakel saya. Itu amalan itu biasanya di masa Pajajaran disebut sebagai tombak 1000. Tombak 1000. Ya. Waduh, tombak 1000. Apa tombak 1000? Ya itu tadi. Sapu lidi itu disebut tombak 1000. Oh. Ya. Sapu lidi itu disebut tombak 1000. Waduh, jadi ini pagar besi tombak 1000 Ya. gitu ya Ki ya. Waduh. Oke. J. Oke. Setelah kita menyebutkan tombak 1000 dan fungsi garamnya apa? Fungsi garamnya ini nanti dikumpulkan jadi satu, yang 2 kilo tuh masukin jadi satu, buat seperti ember, tap di ember. Jen. Ya. Kalau untuk Islamnya, ini kan cuma pakai 2 ya, sapu lidi dan garam grosok. Ya. Masukkan di ember. Kalau Islamnya ini bacakan Al-Fatihah 3 kali. Waduh, J. Sambil diaduk garamnya. Ya. Sambil diaduk garamnya, habis itu bacakan Al-Fatihah. 3 kali. Nah, terus yang sapu 2 itu pukulkan 3 kali. Pak, yang satunya lagi pak. Seperti itu. Dan kalau untuk agama lain bisa pakai bahasa Indonesia, bisa juga pakai mantra-mantra menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Betul. Kita cuma butuh 2. 2 aja ya Ki ya. Sapu lidi dan garam garam krosok. krosok. Nah, ini mohon maaf Ki Macan, tadi kan setelah garam krosok dicampurkan jadi satu di ember, kemudian diaduk, Ya. gitu ya Ki ya. Yang muslim dibacakan Al-Fatihah 3 kali. Kalau yang umat agama lain itu kan pasti kalian tahu sendiri apa yang harus dibacakan. Yang penting niat hati dan tulusnya. Kalau tidak bisa pakai bahasa Indonesia pun juga Ya, boleh. misalnya pakai bahasa Indonesia seperti ini. Ya Tuhan, melalui garam grosok ini dan sapu lidi ini, jagalah rumahku dari orang-orang jahat di luar sana untuk memaling Oh ya. rumahku atau usahaku. Betul. Itu aja. Itu saja ya Ki. Simple sebenarnya. Simple J. Nah. Nah, ini tadi kalau untuk yang sapu lidi dipukulkan 3 kali pak, kemudian satunya lagi pak. Ya. Itu dipukulkan di ember yang tadi atau Di mana? tanah. Oh, di tanah Rek. J. Itu sudah selesai kayak gitu. Kalau misalnya ada dupa lebih bagus. Dupanya dibakar 7, ya. Pas di halaman, tunjuk aja di halaman 7. Nah, udah 7, udah. Si garam tersebut ambil garam, kasih di sapu lidi sedikit. Oh, J. Terus sedikit lagi di sapu lidi sedikit. Nah, setelah itu sapu lidi tersebut taruh di ujung rumah, di halaman, Di halaman ujung. Ya, Pojok-pojokan. pojok rumah bagian depan. Oh, di bagian depannya Tidak saja. boleh digunain untuk nyapu. Oh, Itu cuma didirikan di pojok pojok-pojok gitu. Jangan
digunakan untuk sapu, yang mau nyapu sapu lain. Oh. Ya. Jen. Dan garam grosoknya ini lempar di atap rumah. Oh. Semuanya. Sisain sedikit. Ya, lempar di atap rumah, lempar di halaman, tapi bukan di luar ya, tapi di halaman. Jadi dibagilah, dibagi satu buat di atap rumah, satu dilempar di halaman, dan sisain sedikit. Ya, sisain sedikit itu dikasih air. Oke. Untuk apa? Untuk yang kita buat lubang tadi. Lubang tadi di halaman. Masukkan airnya di sana. Tutup. Itu. Dan setelah itu kan udah selesai semuanya, barulah itu dikerjakan sebelum maghrib, sebelum terbenam. Oh, ada waktunya. Ya, sebelum terbenamnya matahari. Dikerjakan sebelum maghrib. Nah, ini sangat menarik. Ki Macan tadi bilang untuk sapunya itu ditaruh di bagian pojok depan dan pojok depan, kanan Didirikan, kiri ya. diberdirikan posisinya gitu ya Ki ya. Didirikan terbalik Mas Jabir. Yang batangnya berada di bawah, Betul. ujungnya yang di atas. Ngeten Ki ya. Jadi dia biar bisa berdiri gitu ya. Nah, ini Ki Macan kalau yang untuk yang berdiri itu berlaku berapa lama ini Kiki? Yang mana? Yang berdiri sapunya itu per 6 bulan sekali harus dibuat lagi. Oh, per 6 bulan sekali harus buat lagi pagar besi niki. Si Tombak sapu lidinya dikumpulin di tempat semula yang di lubang tadi. Bakar di sana. Oh, dibakar. Fungsinya buat apa Ki Macan? Nah, kalau ada orang niat mau masuk ke tempat kita, sapu lidi itu akan berbentuk sosok orang tinggi besar berdiri. Dan pagar yang kalian tidak punya pagar itu dilihat orang lain yang mau jahat, itu berbentuk pagar dan jurik-jurik ini. Itulah yang saya sebutkan pada zaman Pajajaran itu, tombak 1000. Walaupun ada orang akhirnya masuk ke tempat itu, dia tidak bisa keluar. Oh, harapannya begitu ya Ki ya. Udah pasti ya Ki ya. Waduh, mantap nih Ki. Setelahnya dia bisa masuk ya dengan pagar itu, dia tidak akan bisa keluar. Dia akan jalan-jalan muter gitu ya Ki. Muter sampai dia lelah. Seperti itu. Dan juga astral kalau mau masuk itu tidak bisa. Waduh, astral pun juga bisa melindungi dari astral ngoten Ki. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Mantap. Jadi Mas lempar juga ke atap ya. Atap rumah gitu ya Ki ya. Oh, wis jelas kan. Masya Allah, ini caranya begitu gampang gitu loh sebenarnya ya Ki ya. Tetapi ini kan ikhtiar tambahan Rek. Jadi kalian harus melakukan selama 6 bulan sekali. Dan ingat, di proses ke-6 bulannya kalian mau membuat baru lagi, itu sapu lidinya itu dikumpulkan, kemudian ditaruh di tempat yang tadi nuangin air. Betul. Itu tadi dibakar di situ. Betul. Kemudian silakan melakukan ritualnya kembali sebelum maghrib. Ya. Ngoten ya Ki ya. Jadi biasanya pas di penglihatannya itu pagar tinggi ya. Pagar tinggi Ki. Padahal nggak tinggi, itu bisa nyangkut. Betul. Kalian tidur tiba-tiba ada orang minta tolong muter-muter. Oh, kenapa itu muter-muter? Ternyata itu maling. Ya, kan zaman sekarang banyak sekali seperti itu, dan akhirnya saya kayaknya harus berbagi amalan ini. Amalan, waduh, ini Ki Macan 1000 tahun yang lalu ya. Untuk semua agama. Untuk semua agama ya. Waduh, berarti sedikit mulai terbongkar siapa Ki Macan. Ki Macan, mohon maaf ini. Ki Macan, kalau rumahnya di belakangnya kepepet sama yang lain, nah itu tidak masalah, di depan aja. Di depan saja. Tapi kalau misalnya ada lahan di belakang, itu harus sampai belakang. Oh, muterin ininya garamnya ini tadi. Ya. Nah, kalau ada lahan belakang, ingat muterin garamnya itu sampai ke belakang. Betul. Tetapi sapunya cukup 2 aja yang di depan rumah. Ya. Nah, kemudian Ki Macan, jika dalam suatu proses ini kan selama 6 bulan didiamkan, ya kan? Kemudian si sapunya ini tiba-tiba jatuh Ki Macan.
Ya, satu, kalau misalnya jatuh, dibenerin lagi. Boleh dibenerin? Boleh. Oh. Dan kebanyakan orang-orang di luar sana, pas mau masuk, itu dia selalu mendengar ngeraungan macan. Itu biasanya pergi. Biasanya dia pergi ya, Ki. Terus ada yang sapu tersebut kan berdiri itu. Itu sosok besar. Sosok tinggi besar gitu Ya. ya, Ki, ya. Ingat, dan dia sosok tinggi besar itu tidak meminta apapun. Betul. Karena di sini amalan. Amalan. Amalan yang mana astral menyuruh dia untuk diberi kepercayaan menjaga itu. Betul, itu loh Rayo. Tidak ada hal-hal yang lainnya. Kalian tidak rugi. Ini bermohonnya juga kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama kalian. Dan akhirnya apa? Semesta pun juga membantu melalui amalan tersebut. Sosok tinggi besar itu bukannya tidak nyata. Itu ya memang gaib nyata. Yang dimana itu kan salah satu tangannya Tuhan untuk Betul. membantu bagi Betul. kalian yang mau mengamalkan. Betul. Sing ora gelem ya ora apa-apa. Ngono ya iki ya. Waduh, dan ini kalau seandainya sebelum 6 bulan ternyata sapunya jatuh, boleh berdirikan lagi. Terus apalagi kalau misalnya ada teman, saudara, rekan kerja masuk ke rumah, tiba-tiba dia merasakan kok ada orang tinggi besar di depan situ. Waduh, ini berarti Orang itu tidak baik denganmu. orang itu jahat. Ya. Berarti ada singa berbulu Jadi domba. hati-hati pas pada saat itu. Betul. Kalian bisa tahu, oh masa sih nggak ada kok gitu loh. Waduh, mantap ini Ki Macan. Matur nuwun Ki Macan untuk Sama-sama. amalan tombak 1000 gitu ya Rek ya. Waduh, mantap. Cukup dengan sapu lidi dua ikat gitu, dan juga garam grosok 2 kilo. Semoga saja bisa membantu untuk penontonnya Pintu Misteri yang mau mengamalkan. Matur nembah nuwun Ki Macan. Ini saatnya Mas Cawir menginginkan penontonnya Pintu Misteri meluangkan waktu sebentar untuk terus mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan, agar negara Indonesia dijauhkan dari segala macam bentuk peperangan, terutama perang saudara. Mari kita doakan terus untuk NKRI harga mati. Ki Macan, ada pesan semesta hari ini? Ya. Pesan semesta hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Demi meraih keberhasilan, tekadmu untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutanmu akan kegagalan. Waduh, berarti tekad sukses itu harus lebih dominan daripada kegagalan. Betul. Ngoten ya Ki ya. Betul. Mantap, terus semangat dan terus positif untuk kakak-kakaknya Mas Cawir semuanya. Saya Mas Cawir. Dan saya Ki Macan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om. Everybody shake it, baby.